Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Fazila Khairunisa dan kita masih terhubung dengan Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi tahun 2003 dan sampai dengan 2008. Pak Marwarar, tadi kita membahas soal masih sidang yang berjalan begitu ya, soal masih banyak dalil-dalil atau gugatan-gugatan yang disampaikan oleh pihak dari pasangan calon nomor 1 maupun nomor 3. Kalau tadi beberapa dalil-dalil yang disebutkan mengenai soal lumpuhnya independensi penyelenggaraan pemilu, apakah hal-hal ini bisa jadi dalil yang kuat atau bagi MK untuk membatalkan hasil pemilu ini? Ya, jadi saya kira dengan bukan hanya itu tadi yang lebih penting lagi bagian akhir dari bagaimana sebenarnya nepotisme daripada Jokowi dibuka dan tanpa suatu bantahan itu dari Jokowi juga waktu itu. Ini telah menunjukkan bobroknya sistem kita, bukan hanya sistem pemilu, sistem demokrasi dan sistem pemerintahan, tetapi juga pelanggaran etik politik dan etik yang lain yang dilakukan Jokowi itu sangat-sangat menyebabkan sebenarnya kita gentar melihat nanti ini bagaimana dampaknya. Kalau dari sudut perhitungan teori hukum dan pertimbangan hukum yang akan dilakukan, ini kalau bisa dibuktikan lagi nanti oleh pasangan calon nomor 3 apa yang dikemukakan ini semua, saya kira kalau saya hakim konstitusi, ya saya harus mengabulkan permohonan ini dan menyatakan bahwa pasangan calon nomor 2 diskualifikasi memang. Karena apa yang justru dilakukan Jokowi itu sepanjang perjalanan itu tidak dibantah oleh Jokowi dan terang-terangan tadi dia mengutip apa yang dikatakan oleh Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan ketika membagikan bansos. Dia mengatakan itu adalah dari Jokowi dan harus didukung pasangan calon nomor 2. Kalau itu memang bisa rekamannya disajikan, alangkah dahsyatnya sebenarnya apa yang kita katakan proses pemilu 2024 ini. Saya agak cemas bagaimana di satu sisi MK punya keberanian dan kedua kalau keberanian itu ada, bagaimana penerimaan pendukung atau rakyat Indonesia keseluruhan, mampukah mereka menerima dengan lapang dada dan secara objektif. Baik, ini kalau tadi Anda bicara itu pertanyaan besar kita dan masyarakat begitu ya, tentunya beranikah MK untuk mengabulkan ini? Jika tadi Anda bilang jika Anda menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi maka akan mengabulkan permohonan ini, tapi bagaimana jika nanti MK yang sekarang ini tidak mengabulkan, apa yang terjadi? Ya, saya kira kalau melihat apa suasana sekarang dan kekuatan daripada pemerintahan sekarang yang sudah bisa menyusun seperti Pak Jokowi dari sudut ke Polri dan TNI yang sudah berada di dia, dan kemudian kepala daerah dengan sekian ratus itu yang bisa berdiri di pihak Pak Jokowi. Saya kira kalau memang ini dikuatkan oleh penetapan perolehan suara dan pemenang pemilu yang ditetapkan KPU dikuatkan oleh MK, saya kira tidak ada dampaknya, hanya saja secara secara sosial politik bahwa orang hanya akan bergumam bagaimana bobroknya kita, tetapi tidak ada kekuatan dari oposisi yang bisa merubah ini atau melakukan perlawanan. Tetapi kalau sebaliknya di sini barangkali hal yang dahsyat yang bisa terjadi seperti di Thailand waktu itu, bahwa Mahkamah Konstitusi dibubarkan oleh rejim militer. Demikian yang saya khawatir. Kalau itu saja kita tidak khawatirlah bahwa bubar MK itu nanti waktu akan menentukan kemudian. Baik. Tadi juga tim hukum Ganjar Mahfud juga menyebutkan begitu ya, ada kekosongan hukum dalam undang-undang pemilu yang membuat mungkin masalah ini sampai sekarang. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, mungkin itu terjadi adalah karena memang di Undang-Undang Pemilu pelanggaran TSM itu telah dilimpahkan kepada Bawaslu untuk penyelesaiannya. Tetapi kekosongan itu yang terjadi adalah jikalau Bawaslu tidak melakukan apa-apa dan kemudian itu menjadi hasilnya seperti sekarang yang tercapai seperti ditetapkan oleh KPU dibawa ke MK, apakah MK boleh mengisi kekosongan itu? Tapi ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus
dilihat dengan ragu-ragu, karena MK itu memang sebagai pengawal konstitusi dia harus merumuskan itu di dalam langkah apakah itu melalui apa yang disebutkan case law di dalam putusan ini, tetapi juga menurut saya kalau dia mengatakan di masa lalu yang seperti kita telah rumuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh mengenyampingkan apa yang dikatakan keadilan substantif karena adanya aturan-aturan prosedural. Jikalau itu gagal ditegakkan oleh penyelenggara dan pengawas. Waktu itu kita katakan tidak boleh ada keadilan struktural, prosedural mengenyampingkan keadilan substantif. Itu harus menjadi tugas Mahkamah Konstitusi, dan dia sebagai pengawal konstitusi juga penafsir konstitusi bisa merumuskan aturan-aturan itu di dalam case law atau jurisprudensinya yang dimuat di dalam putusannya nanti. Saya kalau melihat itu tidak cemas sebenarnya dari sudut probability atau possibility tentang itu, karena itu menjadi tugas MK sebagai pengawal konstitusi. Dia harus memberi tafsiran dan merumuskan itu dalam putusan. Oke, dan ada juga sebenarnya kalau kita lihat tadi banyak sekali gitu ya pokok-pokok permohonan yang disampaikan begitu terhadap atau yang disebutkan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur dan adil. Itu ada mulai dari KPU yang sengaja menerima pencalonan paslon nomor 2 secara tidak sah dan melanggar hukum. Lalu tadi lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu, kan intervensi kekuasaan, nepotisme, juga ada pengangkatan pejabatan kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan. Ini berujung pada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif begitu. Bagaimana kita harusnya mengevaluasi penyelenggaraan pemilu 2024 ini, Pak? Ya, kalau sebenarnya kita melihat dari berita-berita media juga ketika proses itu sedang berjalan, kita sudah sangat cemas juga dan juga sangat melihat bahwa apa yang dikatakan bahwa pasangan calon nomor 2 itu sudah diplot untuk menjadi pemenang pemilu. Karena pada waktu itu dari sudut survei, dari sudut quick count sudah ditetapkan dia 50%, 58%. Bahkan sudah diprediksi. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang disebutkan sistem Sirekap yang ditempatkan servernya di Alibaba dan di Singapura, maka saya melihat bahwa intervensi juga bisa terjadi dalam hal ini, dan juga sudah disetting bahwa sistem Sirekap itu sedemikian rupa perhitungannya sudah akan mencapai apa yang ditentukan ketika adanya survei tersebut sampai dengan prediksi-prediksi tentang 58%. Saya hafal betul angka 58% itu. Dan itu yang terjadi sekarang. Oleh karena itu tentu saja dalam hal ini seorang ahli harus ditampilkan oleh pemohon bahwa ada rekayasa terhadap Sirekap itu, dan dia bisa mengungkapkan melalui suatu audit yang dilakukannya bahwa memang Sirekap itu telah ditetapkan untuk memenangkan pasangan calon nomor 2. Baik Pak Maurar, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami.